Halo semuanya, kali ini kita akan belajar tentang analisis kadar vitamin C. Bersama saya, Yunida Diening Tias dari Politeknik Katolik Mangunwijaya Semarang, program studi Teknik Kimia. Sebelum kita mengetahui analisis kadar suatu bahan, kita harus mengerti apa itu vitamin C. Vitamin C merupakan salah satu jenis vitamin yang larut dalam air dan memiliki peranan penting dalam menangkal berbagai penyakit. Vitamin ini dikenal dengan nama kimia dari bentuk utamanya, yaitu asam askorbat. Vitamin C termasuk dalam golongan antioksidan yang mampu menangkal radikal bebas ekstraseluler. Vitamin C rusak pada suhu tinggi dan strukturnya tidak stabil. Vitamin C mudah teroksidasi oleh panas, cahaya, dan logam. Vitamin C stabil pada suasana asam, tetapi tidak stabil pada suasana netral dan basah. Oh iya, meskipun jeruk dikenal sebagai buah penghasil vitamin C terbanyak, sebenarnya itu salah. Karena lemon memiliki kandungan vitamin C lebih banyak 47% daripada jeruk. Tujuan kita dari pembelajaran kali ini, kita dapat mengetahui berapa kadar vitamin C yang terkandung pada satu produk dan memperkenalkan metode apa yang dapat digunakan untuk menetapkan kadar vitamin C. Baik, dalam analisis kali ini kita menggunakan metode titrasi iodimetri. Titrasi iodimetri merupakan penentuan kadar suatu bahan yang bersifat reduktor dengan menggunakan larutan standar iodium dalam suasana asam. Metode ini tergolong titrasi langsung, berbeda dengan metode iodometri yang sama-sama menggunakan iodium sebagai dasar penetapannya. Iodimetri termasuk titrasi redoks dengan iodium sebagai titran. Seperti dalam reaksi redoks pada umumnya, yang harus selalu ada oksidator dan reduktor. Sebab bila suatu unsur bertambah bilangan oksidasinya atau melepaskan elektron, maka harus ada suatu unsur yang bilangan oksidasinya berkurang atau turun. Jadi, tidak mungkin hanya ada oksidator saja ataupun reduktor saja. Dalam metode analisis ini, analit dioksidasikan oleh I2 atau iodium, sehingga iodium tereduksi menjadi ion iodida. Dengan kata lain, iodium bertindak sebagai oksidator. Dalam metode titrasi iodimetri ini, larutan standarnya adalah iodium dan juga menggunakan larutan standar natrium tiosulfat. Karena natrium tiosulfat bukan standar primer, jadi harus distandarisasi. Kemudian, kalium bikromat sebagai oksidator. Iodimetri didasarkan pada reaksi redoks, yaitu reaksi oksidasi dan reduksi. Larutan standar adalah larutan yang konsentrasinya telah diketahui untuk dititrasi. Larutan standar ada dua macam, yaitu standar primer dan standar sekunder. Dalam titrasi iodimetri ini, yang digunakan sebagai larutan standar primer adalah kalium bikromat untuk menentukan titik akhir titrasi. Pada titrasi, maka dibutuhkan suatu indikator. Dalam titrasi iodimetri ini, indikator yang digunakan adalah amilum. Jadi, pada saat titik akhir titrasi atau TAT, metode iodimetri mempunyai warna yang berawal dari tidak berwarna menjadi biru. Dalam analisis ini, ada 4 tahap yang harus kita perhatikan. Yang pertama, persiapan sampel. Yang kedua, persiapan reagen. Yang ketiga, kita melakukan titrasi. Dan yang terakhir, menghitung hasil titrasi yang telah kita lakukan. Oke, kita masuk ke tahap pertama ya, yaitu pembuatan larutan standar iodium. Yang pertama, kita menentukan kebutuhan bahan iodium. Yang kedua, kita menimbang iodium. Dan yang terakhir, kita melarutkan dalam labu takar 500 ml yang telah berisi aquades yang mengandung Ki. Kemudian, encerkan larutan dengan aquades sampai tanda batas. Selanjutnya, kita masuk ke tahap yang kedua ya, yaitu pembuatan larutan standar natrium tiosulfat. Yang pertama, kita menentukan kebutuhan bahan terlebih dahulu. Yang kedua, kita menimbang bahan tersebut. Dan yang terakhir, kita melarutkan dalam labu takar 500 ml menggunakan aquades bebas CO2 hingga tanda batas. Maksudnya di sini menggunakan aquades bebas CO2 yaitu karena larutan standar natrium tiosulfat ini mudah terurai oleh asam dan mikroba. Jadi kita harus melarutkannya dengan aquades yang bebas CO2 dengan cara mendidihkannya agar steril atau bisa kita sebut yaitu air suling. Baik,
Tahap yang ketiga yaitu pembuatan larutan standar primer kalium bikromat. Yang pertama, kita menentukan kebutuhannya bahan terlebih dahulu ya. Kemudian kita menimbang kalium bikromat. Dan yang terakhir, kita melarutkan dalam labu takar dengan aqueous hingga tanda batas. Tahap yang keempat yaitu standarisasi larutan standar natrium tiosulfat. Yang pertama, kita mengambil 10 ml larutan standar primer kalium kromat, kemudian kita menambahkan 10 ml larutan H2SO4, dan yang terakhir kita menambahkan 0,5 gram Ki. Selanjutnya, larutan dititrasi dengan larutan standar natrium tiosulfat hingga larutan berwarna kuning muda. Kemudian, larutan tersebut ditambah 1 pipet indikator amili 1% dan dititrasi dilanjutkan hingga TAT, yaitu biru tua hingga biru jernih. Selanjutnya, kita standarisasi larutan standar iodium. Yang pertama, kita mengambil 10 ml larutan standar primer iodium, kemudian ditambahkan 10 ml larutan asam asetat, kemudian dititrasi hingga larutan dengan larutan standar natrium tiosulfat hingga larutan berwarna kuning muda. Di larutan ditambahkan 1 pipet indikator amili 1% dan dititrasi dilanjutkan hingga TAT. TAT yang dihasilkan biru tua menjadi jernih. Selanjutnya kita penentuan kadar vitamin C. Yang pertama, 1 tablet vitamin C dilarutkan dalam labu takar 100 ml dengan aqueous, kemudian ditambahkan 10 ml larutan standar primer iodium dan ditambahkan 10 ml larutan asam asetat dan 1 pipet indikator amilum 1%. Kemudian dititrasi dengan larutan standar iodium hingga larutan berwarna biru. Selanjutnya, perhitungan hasil titrasi. Data bahan yang digunakan yaitu kalium kromat sebesar 1,2226 gram, tablet vitamin C 50 gram. Berikut adalah data standarisasi larutan standar natrium sulfat. Dari data yang diperoleh, volume standar yang diperoleh yaitu 11,3, 12,1, dan 11,6. Dengan menghasilkan jumlah 35 mili dan hasil rata-rata 11,7 mili. Kemudian data standarisasi larutan standar iodium. Volume yang dihasilkan 10,5 mili, 11,3 mili, dan 10,7 mili. Jumlah yang dihasilkan 32,5 mili dengan hasil rata-rata 10,8 mili. Selanjutnya, data penentuan kadar vitamin C. Volume yang dihasilkan yaitu 11,1 mili, 11,4 mili, dan 11,5 mili. Dengan jumlah yang dihasilkan 34 mili dengan hasil rata-rata 11,3 mili. Selanjutnya kita perhitungan hasil titrasi ya. Yang pertama, kita menentukan normalitas larutan standar primer kalium bikromat dengan menggunakan rumus gram kali kadar per BM kali valensi kali 1000 per mili. Selanjutnya, kita menghitung normalitas larutan standar natrium tiosulfat dan normalitas larutan standar iodium. Perhitungan penentuan kadar vitamin C, kita menggunakan rumus miligram per PM kali valensi sama dengan volume dikali normalitas dan didapatkan hasil 45,86 mg. Baik, jadi kesimpulannya, vitamin C atau dikenal sebagai asam ascorbat ini dapat ditentukan konsentrasinya dalam larutan dengan metode titrasi iodimetri, yaitu titrasi redoks yang bertujuan untuk menentukan kadar vitamin C dengan menggunakan prinsip redoks metode titrasi langsung. Vitamin C ini dapat ditentukan konsentrasinya dalam larutan dengan metode ini karena sifat vitamin C yang mudah teroksidasi oleh iodin pada suasana asam, reaksi tersebut langsung cukup cepat. Indikator yang digunakan adalah amilum. Amilum memiliki sifat tidak mudah larut air serta tidak stabil dalam suspensi dengan air. Kemudian, membentuk kompleks yang sukar larut dalam air bila bereaksi dengan iodium. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam titrasi metode ini. Yang pertama, penambahan amilum ditambahkan saat menjelang air titrasi, di mana hal ini ditandai dengan warna larutan menjadi kuning muda atau kuning pucat, dan dapat menimbulkan TAT yang secara tiba-tiba. TAT ini ditandai dengan terjadinya hilangnya warna biru dari larutan menjadi warna yang bening. Dan yang kedua yaitu titrasi harus dilakukan dengan cepat untuk meminimalisasi terjadinya oksidasi iodida oleh udara bebas. Baik, sekian penjelasan analisa vitamin C menggunakan metode titrasi iodimetri dari saya. Terima kasih. Dadah.